Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Piliantina dengan NIM 3119146 dari kelas 2C Farmasi Stikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan mereview jurnal formulasi sediaan krim anti jerawat. Untuk yang pertama yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak metanol daun pacar. Untuk penelitinya yaitu Abdurrofi Maududi Dermawan dan Liza Pratiwi Indri Kusharyanti. Volume 20 dan halaman 127 sampai 133 pada tahun 2015. Latar belakangnya yaitu jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit. Salah satu penyebabnya adalah bakteri yaitu bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes. Kedua bakteri tersebut akan memicu terjadinya radang pada kulit. Daun pacar air telah banyak diteliti sebagai antibakteri terutama pada bakteri penyebab jerawat, seperti yang ditunjukkan pada penelitian terdahulu bahwa pada ekstrak etanol daun pacar air memiliki konsentrasi hambat minimum atau KHM sebesar 24 mg per mililiter terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Untuk selanjutnya, formula sediaan. Formula sediaan krim ekstrak metanol daun pacar air dalam bentuk krim tipe MA dibuat berdasarkan formula pada tabel ini. Untuk bahan-bahannya, fase minyak yaitu asam stearat dan setil alkohol, dan fase airnya digliserin, metil paraben, dan air dipisahkan. Untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama ada screening fitokimia. Hasil screening fitokimia bisa dilihat pada tabel ini. Menunjukkan ekstrak metanol daun pacar air mengandung senyawa polifenol, flavonoid, quinone, dan steroid. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak metanol daun pacar air. Hasil uji aktivitas antibakteri bisa dilihat pada tabel ini. Menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun pacar air dapat menghambat pertumbuhan bakteri V. acnes dan S. epidermidis. Hal tersebut disebabkan oleh senyawa pada ekstrak yang berperan sebagai antibakteri. Senyawa tersebut diantaranya adalah flavonoid dan quinone. Untuk selanjutnya ada evaluasi, bisa dilihat pada tabel ini. Ekstrak metanol daun pacar air pada masing-masing formula dapat meningkatkan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri. Peningkatan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri dalam bentuk sediaan krim diduga dari meningkatnya penetrasi senyawa antibakteri yang berdifusi ke media pengujian sehingga menghasilkan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri yang lebih besar. Yang kedua ada formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol bawang dayak. Penelitinya yaitu Husnani dan Fitri Sri Rizki, volume 16 halaman 8-14 pada tahun 2019. Latar belakangnya yaitu ekstrak bawang dayak mempunyai efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Dalam umbi bawang dayak terkandung senyawa fitokimia mempunyai kandungan golongan senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, glikosid, dan tritepenoid. Senyawa-senyawa tersebut diduga memiliki efek antibakteri. Alkaloid antar quinone, tanin, dan flavonoid memiliki khasiat sebagai antibakteri pada Staphylococcus aureus. Bawang dayak berpotensi sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus
aureus sebagai obat jerawat. Untuk selanjutnya formula sediaan. Formulasi sediaan krim ekstrak etanol bawang dayak dalam bentuk krim tipe MA dapat dilihat pada tabel ini. Bahan-bahan fase minyak yaitu ada asam stearat dan setil alkohol, dan fase airnya yaitu gliserin, metil paraben, dan air dipisahkan. Fase minyak dan fase air dipanaskan pada suhu yang sama yaitu pada suhu 70 derajat Celcius. Ekstrak bawang dayak yang sebelumnya telah ditambahkan digerus hingga dapat didapatkan massa krim yang homogen. Untuk selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu hasil organoleptis krim ekstrak bawang dayak. Uji organoleptis dimaksudkan untuk melihat tampilan fisik suatu sediaan yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Berdasarkan hasil yang didapatkan bisa dilihat pada tabel ini. Bentuknya semi solid atau semi padat. Warnanya coklat, dan bau khas dari bawang dayak. Untuk selanjutnya yang kedua ada hasil homogenitas krim ekstrak bawang dayak. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat dan mengetahui tercampurnya bahan-bahan sediaan krim. Tidak boleh adanya bahan padat yang masih menggumpal pada saat dioleskan pada kaca bening. Hasil yang didapatkan bisa dilihat pada tabel ini. Pada F1, F2, dan F3 tidak ada bahan yang menggumpal pada kaca bening sehingga dapat dikatakan bahwa sediaan krim pada F1, F2, dan F3 homogen. Untuk selanjutnya yang ketiga ada hasil daya sebar. Hasil daya sebar krim ekstrak bawang dayak. Uji daya sebar bertujuan untuk mengetahui kelunakan dari sediaan krim saat dioleskan pada kulit. Daya sebar yang dihasilkan harus memenuhi syarat yaitu pada rentang 5-7 cm dengan adanya perlakuan penambahan beban. Hasil uji daya sebar bisa dilihat pada tabel itu, menunjukkan semakin tinggi jumlah varian emulgator asam stearat dan T pada sediaan krim, maka semakin kecil daya sebarnya. Daya sebar yang dihasilkan masing-masing F1 10,33 cm, F2 8,08 cm, dan F3 7,52 cm. Dari ketiga formula yang menghasilkan daya sebar yang mendekati syarat ada pada formula yang ketiga, yaitu 7,52 cm dengan rentang 5-7 cm. Untuk yang keempat, yaitu hasil pH krim ekstrak bawang dayak. Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui apakah krim yang telah dibuat bersifat asam atau basa. Rentang nilai pH kulit wajah sekitar 4,5-6,5, sehingga nilai pH krim yang sesuai dengan pH kulit memiliki kriteria yang aman dalam penggunaan dan tidak mengiritasi kulit. Hasil pengujian pH krim tipe MA pada F1, F2, dan F3 ialah 6. Krim ini dapat dikatakan aman dalam penggunaan dan tidak mengiritasi kulit karena masuk kriteria pH kulit wajah. Yang selanjutnya hasil viskositas krim ekstrak bawang dayak. Uji viskositas bertujuan untuk menentukan nilai ketentuan suatu zat. Persyaratan viskositas yang baik pada sediaan semi solid adalah sebesar 4.000 sampai 40.000 CPS. Pada ini menunjukkan sediaan krim F1 memiliki viskositas yang paling rendah, sedangkan krim yang ke F3 memiliki viskositas paling tinggi. Perbedaan ini terjadi karena adanya pengaruh dari penambahan jumlah emulgator
asam stearat, dan tea. Semakin besar jumlah ditambahkan, maka semakin kental sediaan krim tersebut. Selain itu, viskositas berbanding terbalik dengan daya sebar, sehingga makin besar viskositas, maka daya sebar semakin rendah. Dari hasil uji viskositas, ketiga formula memenuhi syarat untuk viskositas yang baik sediaan semi-solid. Untuk yang terakhir ada hasil tipe krim ekstrak bawang dayak. Uji tipe krim dilakukan untuk mengetahui tipe krim yang sebenarnya. Hasil uji tipe krim bisa dilihat pada tabel. Pada sediaan krim F1, F2, dan F3 ialah krim tipe minyak dalam air atau MA. Karena jumlah fase terdispersi minyak atau lemak yang digunakan dalam krim lebih kecil dari fase pendispersi fase air, sehingga fase minyak akan terdispersi merata ke dalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator asam stearat dan tea. Yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Formulasi Krim Anti Jerawat dari Nanopartikel Kitosan Cangkang Udang Windu. Untuk penelitinya yaitu Radia Rizky, Fitriyanti Jumaetri Sami, volume 3 nomor 4 tahun 2015. Latar belakangnya yaitu molekul kitosan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan senyawa pada permukaan sel bakteri, kemudian teradsorpsi membentuk semacam layer atau lapisan yang menghambat saluran transportasi sel sehingga sel mengalami kekurangan substansi untuk berkembang baik dan mengakibatkan matinya sel bakteri. Untuk selanjutnya ada formula sediaan. Formula sediaannya bisa dilihat pada tabel. Fase minyak dibuat dengan melebur asam stearat dan setil alkohol, kemudian ditambahkan propil paraben, suhu dipertahankan pada 70 derajat Celcius. Fase air dibuat dengan melarutkan metil paraben dalam air yang telah dipanaskan, kemudian ditambahkan propylenglikol, gliserin, dan November, suhu dipertahankan 70 derajat Celcius. Krim dibuat dengan menambahkan fase minyak masuk ke dalam fase air, diaduk dengan homogenizer sampai terbentuk krim yang homogen. Kitosan nanopartikel kemudian ditambahkan ke dalam basis krim sedikit demi sedikit pada suhu 55-45 derajat Celcius dan dihomogenkan lalu dimasukkan pada sisa basis krim untuk dilanjutkan dengan pengadukan elektrik. Ditambahkan toleferol pada suhu 45 derajat Celcius dan diaduk sampai homogen. Dibuat krim dengan cara yang sama dengan piskolam 2% serta dengan emulgator polisorbat 60 pada fase air dan sorbitan 60 pada fase minyak dengan konsentrasi 2%. Untuk selanjutnya ada evaluasi hasil pengukuran viskositas krim nanopartikel kitosan. Bisa dilihat pada tabel. Ada formula F1, F2, dan F3. Perubahan ini disebabkan karena selama penyimpanan krim mengikat air dari udara yang menyebabkan penurunan viskositas krim dan berakibat krim menjadi lebih encer. Ukuran tetes terdispersi tidak mengalami kenaikan selama penyimpanan. Bisa dilihat pada tabel ketiga. Yang itu tuh yang ukuran tetes terdispersi krim nanopartikel kitosan. Menandakan bahwa krim yang dihasilkan tidak membentuk globul yang merupakan penyebab ketidakstabilan emulsi. Uji volume creaming sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat menunjukkan bahwa tidak terjadi creaming pada ketiga krim yang dihasilkan. Menandakan bahwa krim yang dibuat stabil secara fisik.
Untuk yang selanjutnya ada diameter zona hambat krim nanopartikel kitosan. Untuk hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai diameter zona hambat nanopartikel sebelum diformulasi, yaitu 15 mm. Hal tersebut kemungkinan disebabkan bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam formulasi mempengaruhi aktivitas dari nanopartikel kitosan, sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh bahan tambahan formulasi terhadap aktivitas antimikroba krim nanopartikel kitosan. Untuk jurnal yang keempat yaitu formulasi krim anti jerawat dari ekstrak etanol daun pepaya. Untuk penelitinya yaitu Rahma Wida Putri, Riki Herdiansah, dan Jaka Supriyatna, volume 7 nomor 2 pada tahun 2020. Latar belakangnya yaitu salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit adalah menggunakan daun pepaya. Ekstrak etanol 96% daun pepaya memiliki aktivitas farmakologi sebagai antibakteri, antihelmintik, anti malaria, dan antiinflamasi. Aktivitas tersebut diduga disebabkan kandungan kimia yang terdapat di dalam ekstrak. Salah satu senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun pepaya adalah alkaloid karpain yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Untuk formula sediaannya yaitu ada ekstrak daun F1 5%, F2-nya 10%, F3-nya 20%. Kegunaannya bahan aktif. Nama bahan yang kedua yaitu pepaya, PEG 400, PEG 4000, Nipangin, Oleum citri. Untuk hasil penelitiannya yaitu daun segar, daun kering, serbuk, ekstrak kental. Hasil screeningnya yaitu ada alkaloid, saponin, tanin, flavonoid, triterpenoid, dan steroid. Alkaloid terdapat metabolit sekunder, dan yang bedanya yaitu saponin tidak terdapat metabolit sekunder. Untuk evaluasinya ada pengamatan uji organoleptis. Pengamatannya yaitu warna, bentuk, dan bau. Hasil uji homogenitasnya yaitu semuanya homogen, dan uji pH-nya yaitu semuanya 6. Untuk viskositasnya formula dengan konsentrasi ekstrak daun pepayanya 5%, 10%, 20%. Ada kontrol negatif dan kontrol positif. Untuk selanjutnya yaitu hasil uji daya lekatnya, durasinya bermacam-macam. Untuk formulanya F1, F2, F3, dan kontrol negatif dan kontrol positif. Hasil uji bakterinya yaitu sama semuanya 6, F1, F2, dan M3-nya. Untuk kontrol positif 20,43, yang pertama, dan yang kedua 22,72, dan yang ketiga 20,18. Untuk kontrol negatifnya yaitu 6,00, semuanya sama. Untuk yang terakhir, yang kelima, yaitu formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok. Judulnya formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol kulit pisang kepok. Penelitinya yaitu Airudiat, Rika Yulianti, dan Indra. Volumenya 20 nomor 2 pada tahun 2020. Latar belakangnya yaitu jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif, sehingga pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Di antara tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat anti jerawat adalah kulit pisang kepok. Diketahui mempunyai kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitasnya terhadap bakteri Propionibacterium acnes.
Untuk selanjutnya yaitu ada formula sediaan. Pada penelitian ini dibuat 3 formula dengan perbedaan konsentrasi dari ekstrak yang digunakan dan dibuat deret konsentrasi yang berbeda. Bisa dilihat tabelnya yaitu bahan-bahannya ekstrak kulit pisang kapok, asam stearat, triethanolamin, adepsanae, parafin cair, DMDM hidrantion, dan aquades. Setelah ditimbang, bahan-bahan yang terdapat dalam formula dipisahkan dalam 2 kelompok, yaitu fase minyak. Fase minyaknya yaitu parafin cair, adepsanae, asam stearat, dan fase airnya yaitu triethanolamin, DMDM hidrantonin. Setiap fase dipanaskan pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius di tangas air. Fase minyak dipisahkan ke dalam mortir panas dan ditambahkan fase air, kemudian aduk sampai dingin hingga terbentuk massa krim. Di antara pencampuran fase minyak dan air, tambahkan ekstrak dengan variasi yang berbeda-beda pada masing-masing formula. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama yaitu hasil screening fitokimia simplicia dan ekstrak kulit pisang kepok. Hasil pemeriksaan screening fitokimia serbuk simplicia dan ekstrak etanol kulit pisang kepok positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Untuk yang kedua yaitu hasil pengamatan organoleptik selama waktu penyimpanan 28 hari. Pemeriksaan organoleptik dilakukan dengan cara mengamati secara kasat mata sediaan krim ekstrak etanol kulit pisang kepok dengan tidak terjadi perubahan warna dan aroma selama penyimpanan 28 hari. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengukuran pH selama waktu penyimpanan 28 hari. Pengukuran pH pada krim ekstrak etanol kulit pisang kepok pada formula 1, 2, dan 3 dilakukan 7 kali pengujian selama 28 hari. Hasil pengukuran pH sediaan krim ekstrak kulit pisang kepok memenuhi kriteria pH kulit, yaitu berada dalam interval pH 4,5 sampai 6,5. Hasil pengukuran pH selama 28 hari penyimpanan dapat dilihat pada tabel. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengujian homogenitas selama waktu penyimpanan 28 hari. Uji homogenitas dilakukan secara visual dengan mengoleskan krim pada kaca objek secara merata. Homogenitas dapat dilihat dengan baik dengan tidak ada partikel-partikel yang memisah pada sediaan yang dioleskan pada kaca objek. Hasil dari pengujian homogenitas menunjukkan bahwa krim ekstrak etanol kulit pisang kepok selama penyimpanan dalam waktu 28 hari tidak mengalami perubahan, yaitu alias homogen. Untuk yang selanjutnya itu hasil pengujian viskositas selama waktu pengamatan 28 hari. Pengukuran krim ekstrak etanol kulit dilakukan selama waktu penyimpanan 28 hari berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa semua formula mengalami peningkatan viskositas selama waktu penyimpanan 28 hari. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang ditambahkan, maka viskositas sediaan semakin kecil. Viskositas sediaan meningkat disebabkan karena kehilangan sejumlah air dari sediaan. Untuk selanjutnya yaitu hasil pengujian daya sebar selama waktu penyimpanan 28 hari. Dari tabel dapat diketahui bahwa daya sebar krim ekstrak kulit pisang kekentalan yang berbeda tiap formulanya dan mengalami peningkatan selama waktu penyimpanan 28 hari. Semakin besar konsentrasi yang diberikan maka daya sebar sediaan semakin luas. Hal ini sifatnya berbanding terbalik dengan viskositas. Semakin besar konsentrasi ekstrak, semakin kecil viskositas suatu fluida dan semakin besar daya sebarnya.
Untuk yang terakhir yaitu hasil uji aktivitas antibakteri sediaan. Konsentrasi ekstrak 30% formula 3 diperoleh diameter hambat paling besar dengan diameter 14,19 kurang lebih 0,08 mm. Terdapatnya kandungan alkaloid, flavonoid, asponin, dan tanin dalam sediaan dapat menghambat aktivitas. Propionibacterium asne, menurut Saraswati, cara kerja alkaloid yaitu menghambat bakteri dengan mengganggu komponen penyusun dinding pada sel bakteri sehingga tidak bisa meneruskan aktivitas hidupnya. Mungkin dicukupkan sekian review jurnal yang saya bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.